kita jepit di tangkai atau batangnya, kemudian kita angkat ke atas. Kalau tanaman tersebut ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kasis, masih di channel Alocasia Corner. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan tip kepada teman-teman semua, para pecinta tanaman hias, khususnya para pecinta alocasia. Tip bagaimana cara mengetahui bahwa alocasia tersebut sehat, kemudian subur ya, dan terawat, sehingga kalau kita nanti membeli tanaman tersebut tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Baik teman-teman semua, para pecinta alocasia dimanapun Anda berada, mungkin diantara teman-teman yang sudah pernah mengalami ya, ketika membeli tanaman hias dalam keadaan baik-baik saja, kemudian dalam beberapa waktu atau beberapa hari kemudian terjadi masalah dan layu, kemudian is dead atau meninggal. Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu, maka ikuti beberapa tip yang saya sarankan berikut ini supaya tidak mengecewakan di kemudian hari. Jadi kita langsung saja untuk tip yang pertama. Baik, untuk yang pertama kita perhatikan ya, sekali lagi perhatikan warna daun, kemudian tekstur daun ya. Kalau kita melihat warna daun itu mengkilap, bersih, dan tentu saja warna daun itu tidak ada bercak-bercak, menandakan tanaman alocasia tersebut dalam keadaan sehat tanpa penyakit. Itu untuk tip yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, masih berhubungan dengan tip yang pertama tadi ya, yang sudah pernah saya videokan, bahwa ciri-ciri alocasia yang bermasalah itu ada beberapa macam ya. Itu ada di video sebelumnya, kalau belum nonton simak videonya. Dan untuk yang kedua ini, perhatikan daun kalau menggulung, kemudian daun itu menguning dan ada bercak-bercaknya, berarti tanaman alocasia tersebut bermasalah, dalam tanda kutip ada penyakitnya. Itu tip yang kedua. Nah, kemudian untuk yang tip ketiga, perhatikan secara seksama ya untuk struktur susunan daunnya. Kalau tanaman itu normal, selayaknya dari daun yang terlama sampai yang terbaru itu dari yang terkecil kemudian membesar, dan daun yang terakhir tentu saja paling besar. Itu menandakan tanaman itu tanaman yang normal, subur, dan sehat. Itu untuk struktur daun tanaman alocasia yang sehat ya. Jadi teman-teman tidak harus membayangkan kalau jumlah daun alocasia yang akan kita beli itu banyak ya. Yang terpenting adalah struktur daun itu normal, jadi yang dari yang kecil kemudian membesar dan selanjutnya membesar. Tidak harus berjumlah daun banyak, bahkan 3 daun pun sudah cukup menandakan atau mengetahui bahwa alocasia tersebut tanaman yang normal, sehat, dan subur. Kemudian tip yang keempat yaitu dengan metode menggunakan 2 jari seperti yang saya praktekkan seperti ini ya. Kita jepit di tangkai atau batangnya, kemudian kita angkat ke atas. Kalau tanaman tersebut kemudian medianya tidak hancur atau masih lengket, menandakan tanaman itu rawatan lama, dan itu menandakan akarnya bagus mencengkram dengan medianya yang ada di bawah. Kita angkat seperti ini, menandakan tanaman tersebut rawatan lama dan bagus, subur, dan sehat. Dengan metode seperti ini menghindarkan kita dari para penjual atau pedagang yang sedikit nakal ya. Kadang mereka mengambil bonggol bawah atau mengambil memanen duluan umbi-umbinya. Jadi ketika kita menggunakan metode tadi, itu sudah dipastikan tanaman tersebut terawat dan rawatan lama, akarnya jalan dan belum dipanen. Itu untuk tip yang keempat ya. Kemudian untuk tip yang kelima, pastikan kita cek di batang dan daun bawah
untuk jenis alokasi apapun itu, kalau di batangnya ada beberapa bintik kemudian spot-spot merah, itu menandakan tanaman tersebut dalam serangan hama ya, atau mungkin bisa jadi jamur atau kutu putih. Jadi kita harus mengecek baik dari batang maupun di bawah daun alokasia tersebut. Nah, kemudian untuk yang keenam atau tip yang terakhir itu yang enggak kalah penting juga, jangan ragu-ragu untuk menanyakan segala sesuatu dengan penjual atau pedagang yang akan kita beli, karena memang untuk jenis alokasia ini tanaman yang adaptasinya sedikit rewel dibandingkan tanaman hias lainnya, karena memang kita harus sedikit rewel menanyakan bagaimana perawatannya, seperti apa penyiramannya, dan kemudian pupuknya seperti apa. Karena kalau kita tidak menanyakan itu, kita akan menjadi sebuah masalah nantinya kalau kita sudah menanyakan hal-hal tadi dengan pedagang atau penjual sebelumnya, kita tinggal merawat dan meneruskannya. Saya kira itu saja info atau berbagi ilmu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.